Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luki Arifan Gusel, NPM 2110630707007 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yaitu miologi. Miologi berasal dari kata mio yang berarti otot dan logi yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi miologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot-otot. Di dalam bagian tubuh manusia terdapat gerakan-gerakan yang disadari dan tidak disadari. Gerakan disadari ini pada umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan gerakan tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Di dalam tubuh manusia juga kurang lebih terdapat 43% jaringan otot. Nah, jaringan otot ini memiliki beberapa sifat, yaitu dirangsang atau irritable, yang kedua memendek atau berkontraksi atau disebut contractable, yang ketiga memanjang atau extensible, dan yang terakhir elastis. Komposisi kimia otot dalam tubuh manusia terdiri dari 75% air, 20% protein, dan 5% mineral garam non-organik. Dalam tubuh manusia ini terdapat 3 macam otot, yaitu yang pertama ada otot polos, disusun oleh serabut otot polos yang inti selnya ada di tengah-tengah. Yang kedua otot jantung. Otot ini kerjanya tidak di bawah pengaruh manusia, tapi terpengaruh oleh refleks. Yang terakhir otot lurik. Otot ini disebut otot sadar karena gerakannya di bawah kontrol kemauan manusia. Bagian terkecil yang menyusun suatu otot, serabut otot atau sel otot. Serabut-serabut otot ini dibungkus dengan jaringan ikat yang disebut dengan sarkolema. Selanjutnya ada serabut syaraf. Serabut syaraf ini merupakan bagian dari susunan saraf periferal yang menyebar dari inti selnya yang terdapat dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ada kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kontraksi, yaitu isomerik dan kontraksi isotonik. Pengelompokan otot berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama otot yang berbentuk kumparan, yang kedua otot yang berbentuk bulat panjang, yang ketiga otot yang berbentuk bulu ayam, yang keempat otot yang berbentuk kipas, yang kelima otot yang berbentuk pipih dan lebar, yang keenam otot yang berbentuk lingkaran. Pengelompokan otot berdasarkan fungsi otot. Yang pertama ada otot ketul, yang kedua ada otot kedang, yang ketiga ada otot penepi, yang keempat ada otot penengah, yang kelima ada otot silang hasta, yang keenam ada otot rata hasta, dan yang terakhir ada otot mimik muka. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi bab 4 yaitu miologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.